berterima kasih bisa berbagi firman Tuhan kesempatan ini kepada Bapak Ibu maupun saudara-saudari yang ada di maupun yang ada di luar. Yang saya hormati Bapak Ibu asrama, Bapak Ibu guru, serta yang saya sayangi seluruh anak-anak mahasiswa terkasih dari Sabang sampai Merauke. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari pasal 3 ayat 21 sampai 26. Ibu Eri ulangi dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26. Mari kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Ya, saya percaya firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan, tetapi saya mau mengingatkan kembali bahwa dalam memulai semester ini tentu kita menyadari bahwa ada banyak sekali tantangan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita memerlukan satu kekuatan dari satu sosok, satu pribadi yang sangat kuat. Karena kita lemah dan kita memerlukan kasih sayang yang tulus dari Tuhan yang membuat kita kuat menjalani hari-hari kita tanpa orang tua maupun tanpa orang-orang yang mendukung kita dengan baik seperti kita harapkan. Saya memberikan tema yaitu kasih yang tidak gagal. Apa? Kasih yang tidak gagal. Ya, kasih yang tidak gagal itu bertentangan dengan kasih yang gagal. Berarti ada yang kasih yang gagal ya. Ada kasih yang gagal, yaitu kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada orang tua, kasih kita kepada kekasih kita, anak-anak. Kadang kita gagal mengasihi. Kadang kita gagal memaknai kasih kita kepada sesama kita. Tetapi malam ini kita belajar apa sih kasih yang tidak gagal itu. Dalam Ratapan 3 ayat 20-26 tadi, sebelumnya didahului oleh peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat memilukan sebenarnya. Yaitu Nabi Yeremia mengungkapkan kesedihan dalam atas kehancuran kota Yerusalem. Yang sudah belajar perjanjian lama, PPL maupun teologi PL, pasti tahu apa itu apa yang menimpa Yerusalem sehingga terjadi kehancuran, yaitu jadinya pembuangan ke Babel ketika Nebukadnezar menawan seluruh rakyat Israel dan membawa mereka menjadi tawanan di negeri Babel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini merupakan murka Allah kepada orang Israel. Murka Allah itu menyebabkan penderitaan. Jadi, kalau dalam hidupmu Anda selalu merasa menderita, coba cek kerohanianmu. Apakah mungkin ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki dalam dirimu? Di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 4, bisa dilihat di situ, dia berkata, "Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya." Nah, alasan kenapa terjadinya murka Allah di bangsa Israel yaitu karena mereka berdosa. Dosa merupakan satu-satunya hal yang membuat Allah membenci manusia, menghukum manusia terpaksa, walaupun Allah tidak menghendaki untuk menghukum kita. Allah tidak menghendaki kita susah, tetapi karena dosa terpaksa Dia melakukan disiplin. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Dia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Jadi seorang penyair ini atau sang Yeremia sedang menyampaikan seperti puisi, ini sastra, ini mengandung makna lain.
karena cambuk Allah, maka dia dibawa dalam kegelapan. Ini bukan kegelapan yang sebenarnya, yaitu siang dan malam, bukan kegelapan malam, tetapi ini adalah kegelapan pikiran. Kegelapan pikiran di mana orang tidak bisa melihat terang. Kalau orang yang berjalan dalam kegelapan, apa sih lubang hidup kita di mana? sampai bingung lubang Kita hidup raba-raba kita di mana. nggak kelihatan. Kita raba-raba nggak kelihatan. Orang yang dalam kegelapan Orang yang dalam adalah orang yang tidak bisa melihat adalah terang, orang yang tidak ada bisa melihat pengharapan. terang, tidak ada pengharapan. Lalu dia Lalu dia katakan di ayat berikutnya, sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Jadi ini merupakan penderitaan yang digambarkan seperti dipukul, seperti dihajar, bukan hanya sakit hati, sakit fisik, menderita, menyusut badannya. Dia katakan ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ingat bahwa ratapan bukanlah cerita yang yang kayak historis, tapi ini adalah puisi sastra, jadi mengandung makna lain. Lalu di ratapan 3 ayat 17 sampai 18 mengatakan, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Siapa yang pernah bercerai di antara kalian? Tidak ada ya. Kalian beristri aja, bersuami aja, belum ya, ada juga yang tidak pernah pacaran malahannya. Orang yang bagus. Dia mengatakan engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Menceraikan itu memisahkan. Jadi berarti kalau berpisah dari kesejahteraan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kepedihan, kesedihan setiap hari, duka cita setiap hari. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Jadi dia berpikir bahwa tidak ada lagi harapan. Dia berpikir bahwa akan tidak ada lagi pemulihan, akan tidak ada lagi tangan yang menolong dia. Tetapi dalam ingatan penyair ini menyatakan bahwa terus bergelayut penderitaan yang menimpa dirinya dan bangsanya. Ingatan itu muncul sebagai trauma yang membuat dirinya tertekan. Itu di ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal yang dalam hidup. Selama kamu Bapak Ibu saudara-saudari masih terus mengingat hal yang menyakitkan, selama itu juga sakitnya tidak akan hilang. Kamu pernah kecewa kepada dosen, pernah kecewa kepada Bapak Ibu asrama, pernah kecewa kepada teman sekamar, pernah kecewa kepada orang tua, pernah kecewa kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka kalau hal itu terus bergelayut dalam pikiranmu, maka engkau belum bisa bebas dari namanya penderitaan. Itu akan menekan, walaupun masalah itu sudah nggak ada. Nah, ada nasihat Paulus di dalam Filipi 4 ayat 8. Dia mengatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini kita tidak boleh mengingat-ingat masa lalu yang menyakitkan hati kita, karena itu hanya merugikan diri. Peralihan yang luar biasa dari diri sang penyair di ayatnya yang ke-21 sudah dibaca di situ. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Di mana yang sebelumnya dia hanya mengingat penderitaan bangsanya, hal yang menyakitkan, terjadi perubahan yang luar biasa, di mana dia memperhatikan dan mulai melihat pikirannya kepada ayat 12, ayat 2. Apa itu? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara-saudari, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Allah itu gak pelit. Walaupun kamu minta terus,
Kemarin kamu minta, sekarang kamu minta, besok kamu minta, sampai tua kamu minta, Tuhan akan kasih. Asalkan kamu mau menyatakannya dalam doa. Kamu mau mengucapkannya dengan kata-katamu sendiri. Kamu mau mengutarakannya kepada Allah. Mau menyampaikan apa keinginan Tuhan, aku mau bayar registrasi dan aku nggak punya uang. Tolonglah berikan jalan keluar. Tapi sayangnya kita lebih banyak mengeluh, tapi tidak mengeluh sama Tuhan. Kita cenderung mengeluh, menyalahkan situasi, menyalahkan orang tua kaya, semakin naik kok dan sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa kita punya Allah yang kaya. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar. Andaikan setiap malam kamu terus itu kasih Tuhan, itu tidak bakal habis. Makanya tiap malam untuk terus itu kasih Tuhan dalam doamu, dalam penyembahanmu, dalam perenunganmu akan Tuhan. Tidak akan habis, selalu baru setiap pagi. Tapi karena mengurus si Tuhan itu, bagaimana kamu bisa menghadapinya? Bagaimana kamu bisa menghadapi dunia ini? Bagaimana kamu menghadapi penderitaan ini? Dan bagaimana kamu bisa menjadi seorang hamba Tuhan kalau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri? Lalu di ayat yang ke-24 mengatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ini alasan mengapa kita berharap. Bahwa dikatakan Tuhan adalah bagianku. Ini sama katanya dengan pembagian pusaka Israel ketika mereka sampai di tanah perjanjian. Dan bagian-bagian itu sudah ditentukan, bukan dibagi atas dasar hikmatnya Yosua dan kawan-kawan, bukan. Tetapi itu dibagi atas dasar hikmat Allah. Dan dikatakan bahwa Tuhan adalah bagianku, yang artinya bahwa Tuhan adalah pusaka kita. Tuhan adalah milik kita yang tidak pernah habis. Walaupun mungkin dari sana kita, orang tua kita sangat kaya, tetapi itu bisa habis, diminta terus habis. Sponsor kita sangat kaya, tapi dia bisa mati tiba-tiba. Dia bisa menghentikan tiba-tiba donasinya. Tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis. Dan mari kita menjadikan Tuhan itu sebagai milik pusaka kita, menjadikan Tuhan sebagai pengharapan kita. Ini alasan kenapa dia berharap. Nah, saudara-saudari, ayat 12 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mengapa kita perlu menanti dengan diam pertolongan Tuhan? Karena dengan diam kita bisa berdoa, dan dengan diam kita bisa beriman, dengan diam kita bisa tenang dan memikirkan apa yang akan dilakukan Allah atas hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi pada malam hari ini sebenarnya saya mau bicara apa? Kasih yang tidak pernah gagal itu adalah kasih yang dimiliki Allah atas kita. Kasih Allah itu tidak pernah gagal walaupun kadang kita nakal. Kalau kamu nakal sama dosenmu juga bisa marah, terutama kalau dosenmu paling muda seperti saya. Saya bisa marah, saya bisa emosi, dan kemudian menghentikan kasih sayang. Tetapi Tuhan tidak pernah marah sampai memutuskan hubungan dengan kamu, sampai kamu yang memutuskan hubunganmu sendiri dengan Dia. Kasih yang tidak pernah gagal adalah kasih yang tidak kalah walaupun tengah mara bahaya. Kasih yang tidak gagal walaupun di tengah-tengah kekurangan. Kita memiliki banyak kekurangan, kita memiliki banyak sekali kelemahan, tapi kasih Allah tidak pernah gagal. Oleh karena itu, saya doa, unduhlah kasih yang tidak pernah gagal itu dalam doamu, dalam penyembahanmu, dalam sikap hidupmu setiap hari. Hanya dengan itu saja, kamu akan merasakan kasih yang tidak pernah gagal itu. Mulai malam ini, datanglah pada Tuhan dan sampaikan kepadanya keluh kesahmu. Jangan ingat-ingat lagi segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, termasuk di tahun 2020 kemarin sampai hari ini. Mulai dengan mengingat-ingat yang baru seperti halnya dinasihati oleh Paulus. Kenapa? Karena ingatan itu hanya menyebabkan trauma yang membuat kita menjadi tidak bisa merasakan kebahagiaan. Ibaratnya bercerai dengan damai sejahtera.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan ini. Saya berharap Tuhan yang kasih Tuhan terus berbicara dalam pikiran dan perasaan kita semua. Saya akan akhiri dengan doa. Saya tutup firman Tuhan ini dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu untuk malam hari ini, firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami, bahwa ada berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini merupakan suatu pernyataan penyair ratapan ini, yaitu Nabi Yeremia, yang ditulis oleh orang lain ketika Nabi Yeremia sudah berhenti melayani Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Ajar kami berdamai dengan masa lalu sehingga kami tidak mengingat-ingat kembali apa yang pernah terjadi. Segala kepahitan, kegeraman, biarlah itu terbuang dalam nama Yesus. Dan kami mau mengunduh damai sejahtera Tuhan, mengunduh kasih yang tidak pernah gagal itu, mengunduh kasih yang selalu baru setiap pagi itu, selalu update. Kami mau mengunduh dalam doa kami, dalam penyembahan kami, dalam pujian kami, dalam keseharian kami. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu itu turun atas kami dan tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkesudahan menghujani keluarga kami, menghujani orang tua kami, menghujani setiap cita-cita kami, bahkan pelayanan kami ke depan setelah lulus dari SDT Kanaan Nusantara. Hamba-Mu mau mendoakan untuk seluruh yang ikut dalam semalam ini. Kami mau mendoakan untuk Bapak Ibu asrama, Bapak Ibu guru yang ikut juga, dan terlebih kepada anak-anak-Mu yang ikut di seluruh asrama saat ini maupun di luar. Tuhan memberkati, kiranya Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati segala jeripayah mereka, Engkau memberkati apa yang mereka pergumulkan, Engkau memberkati segala upaya mereka untuk selesai di Kanaan, Engkau memberkati segala apa yang mereka doakan, Engkau memberkati upaya pelayanan mereka. Biarlah hidup mereka menjadi berkat, keluar masuk mereka menjadi berkat, segala usaha orang tua mereka diberkati Tuhan. Terlebih Tuhan akan menyediakan masa depan yang sungguh indah. Biarlah mereka menjadikan Engkau sebagai bagian pusaka mereka satu-satunya, dan mereka akan selalu bahagia karena Yesus menjadi bagian dan sandaran utama anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya roh pengurapan dari Tuhan terus menyertai anak-anak kami di SDT Kanaan Nusantara semakin hari semakin dewasa, dan mereka akan melupakan semua yang terjadi di masa lalu, karena itu hanya cara iblis untuk menarik mereka daripadamu dan menceraikan kesejahteraan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami berhenti berbicara, tapi Roh Kudus biarlah terus berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih.